Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ketujuh. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Salman memperhatikan dengan nanar wajah kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja timbul lagi rasa penyesalannya. Mengapa bapaknya tetap menjadi serdadu KNIL waktu kemerdekaan diproklamirkan? Tidak berusaha melarikan diri, kemudian berpihak kepada Republik? Tapi persetan dengan hal itu. Salman mengutuk penyesalannya. Buat apa disesali lagi? Semua sudah terjadi. Dia akan berjuang sendiri mewujudkan cita-citanya. Apapun yang akan terjadi harus ditempuh. Putusnya dalam hati. Beberapa saat kemudian dia bangkit menuju rak buku. Dicarinya buku apa saja yang dapat merintang waktu. Lama dia membongkar dan meneliti buku-buku itu, tapi tak juga nampak yang menarik perhatiannya. Hampir semua buku-buku dagang, terutama mengenai manajemen. Karena hal itulah yang menjadi perhatian utamanya sebagai pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Siapa tahu kelak dia bisa berdiri sebagai pedagang. Inilah harapannya. Di antara buku-buku itu ada terselip sebuah buku yang sudah sangat kumal. Kulitnya sudah copot sama sekali, tapi halaman-halaman dalamnya masih utuh. Lama Salman memperhatikan buku itu, matanya tertancap pada judulnya, Lenin dan Gandhi, karangan Rene Philip Miller yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 1951. Penterjemahnya A.Z. Palindih. Dia tidak tahu dari mana buku itu diperolehnya. Mungkin dari tukang loak atau dari seorang kawan. Dia mencoba mengingatnya dulu. Sekarang dia ingat Parjan, seorang kawan sesama indekos, membawa beberapa buku ke rumahnya. Buku-buku ini dibelinya dari tukang loak. Kawan ini punya kegemaran mengumpulkan buku-buku lama yang sering dijumpai secara tidak sengaja di tukang loak. Salah satu buku itu rupanya Lenin dan Gandhi ini yang sudah tidak utuh lagi, dan buku itu tertinggal di rumahnya secara tak sengaja. Parjan lupa pada buku itu. Salman mencoba menelusuri beberapa kalimat pada halaman pertama buku itu, tapi tidak ada yang menarik baginya. Benar, Lenin dan Gandhi dua raksasa yang telah memukau rasa kesadaran dunia dengan ajaran yang mereka canangkan pada zamannya. Lenin dan Gandhi adalah dua kontradiksi yang tak dapat dipertautkan, cuma itu yang dapat disimpulkan oleh Salman. Dikembalikannya buku itu di sela-sela buku-buku yang lain. Dia mulai membongkar-bongkar lagi, tapi tak juga dijumpainya buku yang dapat membunuh waktunya. Seperti putus asa, Salman mematikan lampu, kemudian kembali ke kamar. Dia merebahkan badannya di tempat tidur sambil pasrah saja. Kalau dalam beberapa saat ini dia dapat tertidur, dia sangat bersyukur. Kalau tidak, ya apa boleh buat, terserah saja. Dengan keputusan demikian, dia mulai memejamkan matanya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai hitungan ke-12. Salman tidak sadarkan diri lagi. Dia tertidur dalam lelap yang sangat. Wajahnya diliputi ketenangan yang jernih. Keletihan dalam membongkar-bongkar buku itukah yang membuat dia tertidur? Atau kekhawatirannya sudah hincit untuk sementara dari ruangan benak? Atau kekhawatirannya sudah hapus untuk sementara dari ruangan benaknya? Kemudian memberi kesempatan pada Salman untuk lelap dalam tidur. Tak tahulah. Tapi Salman benar-benar lelap dalam tidur saat ini dalam buaian udara subuh yang nyaman. Menjelang pukul 7 pagi, pembantu rumah tangganya membangunkannya. Sang pembantu mula-mula merasa heran mengapa Salman belum juga bangun pada jam sekian. Padahal dia biasa bangun pada jam 6 pagi. Sebentar dia agak ragu mengetuk pintu. Tapi karena ada semacam rasa kewajiban membangunkan Salman, diketuknya juga. Sebentar tidak ada jawaban. Dalam ketukan yang ketiga kalinya barulah Salman menyahut.
Ia sedikit tersentak oleh ketukan, tapi segera sadar bahwa dia terlambat sekali bangun. Tanpa berpikir panjang lagi, Salman membuka pintu kemudian ke kamar mandi. Dia seakan tidak peduli walau ada pertanyaan dari bibinya kenapa terlambat bangun. Melihat tingkah Salman demikian, dia terheran-heran. Pukul 8:17 pagi, baru Salman sampai di kantor. Para pegawai terheran-heran melihat Salman terlambat sebab tidak biasa. Biasanya dia sudah berada di kantor tepat pukul 8:15. Apa yang telah terjadi? Baldin, seorang kawan sekerja Salman yang cukup akrab, datang mendekatinya, ingin menanyakan kenapa dia terlambat. Tapi dengan isyarat Salman mengelak karena seperti biasa begitu sampai di kantor, dia harus melapor dulu pada bekas perwira itu. Sambil melapor, biasanya dia memperoleh tugas baru yang harus dikerjakannya hari ini. Bekas perwira itu sebagai seorang bekas militer tetap berpegang teguh pada disiplin yang ketat. Kantor perdagangan onderdil kapal itu dimulai pukul 8 pagi. Kalau tidak menjalankan tugas di luar, semua pegawai harus berada di kantor tepat pada waktunya, tidak terkecuali baik direktur ataupun tukang sapu. Dia sendiri sebagai pemimpin perusahaan itu tidak pernah lewat dari pukul 8 pagi masuk kantor. Tepat pada jam sekian, dia sudah berada di belakang meja mulai bekerja. Para pegawai hampir tidak ada yang merasa canggung dengan disiplin ini. Walaupun ada beberapa orang yang merasa disiksa karena harus berada di kantor pada jam sekian. Tapi karena bekas perwira itu memberikan contoh yang baik, pegawai-pegawai yang merasa diri disiksa itu akhirnya mengakui bahwa ketaatan pada waktu yang tepat sangat diperlukan. Terutama untuk membangun kesadaran pada diri sendiri dan menghargai waktu. "Kau terlambat?" tanya bekas perwira itu meskipun dia sudah tahu ketika Salman datang melapor. "Iya, Pak. Ada persoalan?" Tidak ada, Pak." "Tapi mengapa terlambat?" "Semalam saya terlambat tidur." "Mengapa?" Sedikit kecantol pada sebuah buku, Salman berbohong. "Menarik?" "Tidak." "Buku tentang apa?" "Tentang peternakan." Salman berbohong lagi. "Di mana?" "Di suatu tempat di Eropa." Salman tetap berbohong. "Rupanya kau tertarik pada peternakan?" "Tidak juga, Pak." "Tapi kau membacanya?" Untuk rintang waktu, Salman masih berbohong. "Menurut pendapatmu, apa mungkin kita di Indonesia membangun suatu peternakan modern seperti di Amerika atau di Eropa?" tanya bekas perwira itu karena dia sedikit tertarik pada masalah peternakan yang disinggung oleh Salman tanpa sengaja. "Oh, saya tidak tertarik pada masalah itu," jawab Salman. "Misalnya, dari segi apa?" "Dari berbagai segi. Barangkali Bapak punya perhatian pada masalah peternakan ini." "Sukar dipastikan," kata bekas perwira itu. "Cuma saja, waktu kau menyinggung masalah peternakan itu, ingatan saya kembali ke beberapa waktu yang lampau. Begini ceritanya, ketika menjadi komandan sebuah kapal perang, saya pernah singgah secara iseng di sebuah pulau terpencil di Nusa Tenggara. Menurut pendapat saya waktu itu, pulau itu sangat baik dijadikan tempat peternakan modern karena cukup memenuhi syarat. Di sana ada sebuah kali berbatuan dengan air cukup jernih." "Sukar dipastikan," kata bekas perwira itu. Cuma saja waktu kau menyinggung masalah peternakan itu, ingatan saya kembali ke beberapa waktu yang lampau. Begini ceritanya, ketika menjadi komandan sebuah kapal perang, saya pernah singgah secara iseng di sebuah pulau terpencil di Nusa Tenggara. Menurut pendapat saya waktu itu, pulau itu sangat baik dijadikan tempat peternakan modern karena cukup memenuhi syarat. Di sana ada sebuah kali
berbatu-batu dengan air cukup jernih, padang rumput yang luas, di samping hutan yang cukup lebat. Menurut perkiraan saya, hutan itu tidak terganggu. Ternak bisa berkeliaran dengan bebas. Pulau itu tidak berpenghuni, yang nampak hanya beberapa puluh ekor rusa. Pulau itu baik sekali untuk peternakan sapi atau kerbau, kata bekas perwira itu selanjutnya. Tapi nampaknya pulau itu sangat terpencil, Salman menduga. Ya, memang terpencil. Waktu itu kami telah mencoba mencari dalam peta, tapi tak jumpa. Rupanya pulau itu belum lagi terpetakan. Karena itu, kami tak tahu pulau apa namanya. Walau bagi penduduk Nusa Tenggara, mungkin bukanlah pulau yang asing. Bekas perwira itu menjelaskan lebih lanjut. Suatu tempat peternakan memerlukan beberapa sarana, antaranya sarana perhubungan. Kalau hal ini tidak terpenuhi, peternakan sulit berkembang biak. Salman memperingatkan. Saya kira memang begitu. Waktu itu saya berpikir secara spontan saja. Saya berpikir orang yang belum banyak mengerti tentang seluk-beluk perdagangan. Dan kalau sekarang saya disuruh mencari letak pulau itu, barangkali tak sanggup lagi. Saya tidak dapat lagi mengetahui secara pasti di mana letaknya. Kelak, kalau Bapak punya minat pada peternakan, saya kira tidak usah jauh-jauh di Nusa Tenggara. Di Pulau Jawa atau Sumatera juga bisa, kata Salman. Kita akan pertimbangkan hal itu. Dan kau tidak apa-apa, bukan? Tidak sakit karena terlambat tidur? Tanya bekas perwira itu ingin kepastian. Tidak, Pak. Tidak apa-apa. Selesai melapor dan membicarakan tentang peternakan itu, Salman kembali bekerja seperti biasa. Hari ini tidak ada tugas khusus yang akan dilakukannya. Perasaan Salman mantap, kekhawatiran semalam tidak memperlihatkan tanda-tanda akan muncul lagi. Sampai hari ini, teman-teman sekerja Salman belum mengetahui bahwa Salman dan Pijri, anak pamajikan mereka, terjalin hubungan cintanya makin bersemi. Dan mereka pun belum tahu bahwa Salman adalah anak seorang bekas serdadu KNIL yang menjadi algojo menghabisi nyawa tiap pejuang republik yang tertangkap pada zaman revolusi fisik. Mereka hanya tahu Salman adalah seorang pemuda yang terampil, cakap dalam masalah bisnis. Semua masalah yang diserahkan oleh bekas perwira itu diselesaikannya dengan baik. Semuanya beres, tidak ada yang terkatung-katung. Karena itu bekas perwira itu sangat percaya padanya. Suatu malam sehabis makan, bekas perwira itu dan istrinya duduk dengan santai di beranda depan rumahnya. Angin malam bertiup agak sejuk menghalau udara panas siang hari yang sedang menimpa Jakarta. Pada pertengahan tahun 1977, sudah hampir 5 bulan hujan tidak turun. Suatu keistimewaan pada masa-masa yang lewat. Jakarta sesungguhnya tidak mengenal musim. Hujan turun kapan dan bulan apapun. Beberapa saat bekas perwira itu dan istrinya tidak saling membuka percakapan. Mereka nampaknya sedang berlayar dengan pikiran masing-masing. Sekali-sekali bekas perwira itu menghisap rokoknya yang sangat dalam, kemudian menghembuskannya dengan sebebas-bebasnya. Pada saat itu Yulia sedang menonton televisi sendirian. Dia nampaknya sangat asik dengan tontonannya. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Dia tidak peduli dengan kesepian yang mencekam yang meliputi rumah itu. Pijri dan Salman sore tadi sekitar pukul 6 keluar tanpa diketahui Yulia kemana mereka pergi. Entah ke bioskop atau ke restoran. Yulia tidak peduli. Yulia sudah tahu Salman dan Pijri saling mencintai. Jadi biarkan saja mereka bersenang-senang. Dalam beberapa hari ini bekas perwira itu dan istrinya sedikit heran melihat tingkah Pijri dan Salman berlainan dari kebiasaan. Sudah beberapa kali mereka keluar jalan-jalan hanya berdua. Yulia tidak lagi ikut. Apakah mereka cekcok? Tapi sejak kejadian di Pila tempo hari, tatkala Pijri dan Salman menghilang berdua, timbul semacam pirasat dalam hati sang istri bahwa anak kedua anak muda itu telah terjalin rasa cinta.
Tapi dia belum mau memastikan, takut hal itu benar-benar terjadi. Karena yang diinginkannya Yulialah yang harus mempunyai pacar lebih dulu. Kemudian kalau cocok melangsungkan perkawinan. Namun sekarang apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan. Fijrilah yang mempunyai pacar lebih dulu. Dan kalau memang Salman orangnya, dia benar-benar merasa sayang karena dia mengharapkan Salman jatuh cinta pada Yulia. Dia sangat simpati pada anak muda itu karena dia tampan dan seperti penilaian suaminya, sangat terampil dalam melakukan tugasnya. Di samping itu yang dipikirkannya bagaimana perasaan Yulia. Yulia tentu merasa terpukul karenanya. Walau dia tahu Yulia adalah anak yang sangat rendah hati, suka menerima dan tidak suka menyusahkan orang lain. Tapi bagaimana perasaannya sebagai seorang gadis? Dia tahu bahwa seorang gadis tidak terlalu dapat mengendalikan perasaannya. Perasaan seorang gadis lebih banyak memainkan peranan dari pikirannya. Karena itu dia sangat khawatir bila Yulia tidak dapat mengendalikan perasaannya. "Bagaimana pendapatmu, Pak?" Tiba-tiba sang istri bertanya kepada bekas perwira itu alias suaminya. Suaranya menggambarkan kemasgulan. Bekas perwira itu tersentak mendengar pertanyaan istrinya. "Pendapatmu tentang apa?" "Tentang hubungan Fijri dan Salman." "Menurutmu bagaimana?" "Aku khawatir." "Apa yang dikhawatirkan?" "Hubungan mereka nampaknya sudah lain." "Maksudmu, mereka sudah saling mencintai?" "Benar." "Aku belum pasti." "Hubungan mereka sudah lain. Mereka sudah saling mencintai," yakin sang istri. "Belum bisa dipastikan." "Kalau mereka saling mencintai, bagaimana?" "Kita tidak usah menduga-duga." "Andai kata saja." "Kalau benar, lalu kita mau berbuat apa?" "Seharusnya Yulia yang kawin lebih dulu." "Tapi tidak perlu dikhawatirkan. Siapa tahu besok lusa Yulia memperoleh pacar, kemudian kawin," kata bekas perwira itu. "Tapi kau belum menyatakan sikap tentang hubungan Salman dan Fijri," desak sang istri. "Bagiku gampang saja kalau mereka saling mencintai. Apa salahnya?" "Tapi Bapak kan belum tahu asal-usul Salman." "Ah, itu sudah kuno, Bu," reaksi bekas perwira itu kepada istrinya. "Bukan kuno atau tidak. Bapak mengenal Salman sebagai pegawai yang terampil dan dapat dipercaya, sedang siapa orang tuanya Bapak belum tahu. Dan selama ini Salman belum pernah menceritakan asal-usulnya." Sang istri memberikan alasan. "Aku menilai seseorang pada hasil pekerjaannya dan tingkah lakunya. Selama ini Salman tidak ada cacatnya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Ya, mungkin saja Salman berasal dari keluarga bajingan, tapi apakah anaknya harus jadi bajingan pula?" "Aku kira tidak. Malah sebaiknya tidak jarang anak seorang ulama menjadi bajingan," kata bekas perwira itu. "Tapi apa salahnya kita mengetahui siapa orang tua Salman? Dari mana asal-usulnya? Sebagai calon besan kita perlu juga mengetahuinya." "Usul yang baik," kata bekas perwira itu pendek. Sementara itu Yulia masih asyik menonton televisi. Dia tetap tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya, juga keasikan kedua orang tuanya yang membicarakan hubungan Salman dan Fijri tidak menarik perhatiannya. Sang istri melayangkan pandangannya ke dalam, perasaannya tergugah melihat kesendirian anaknya. Apa yang akan dilakukan Yulia bila dia tahu bahwa antara Salman dan Fijri telah saling mencintai? Kemudian keduanya mendesak untuk melangsungkan perkawinan lebih dulu. Seperti tidak memperdulikan suaminya, sang istri bangkit dari duduknya lalu mendapatkan Yulia yang sedang menonton. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.